Perkenalkan, nama saya Wijaya Cahyani. Di sini saya ditemani oleh dua teman saya, yaitu saya Anggi Fianti, saya Yasmi. Baiklah, di sini kami akan sedikit mewawancarai pembelajar BIPA di Universitas Islam Riau. Perkenalkan, nama saya Matisa, saya dari Vietnam. Saya dari jurusan Teknik Informatika. Nah, jadi sebelumnya kami dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya kamu pernah diajarin bahasa Indonesia sama dosen kami kan? Sama siapa? Saya sama dari Indonesia sama dosen BIPA, sebenarnya Ibu Elvia atau Ibu Andi. Oh iya, jadi Ibu dia itu salah satu dosen kami. Iya. Jadi kamu di Vietnam itu dari dulu bisa bahasa Indonesia atau baru belajar? Ketika saya di Vietnamnya, saya belum tahu bahasa Indonesia. Di Vietnam, saya tahu bahasa Indonesia. Dia baru mulai belajar bahasa Indonesia di BIPA. Jadi udah berapa lama nih dari awal kamu belajar bahasa Indonesia sampai sekarang tahu kalau kami ini ngobrol sama kamu pakai bahasa Indonesia? Udah berapa lama? Saya sudah 6 bulan. Baik sih. Langsung cepat ya. Kalau sebelumnya ngobrol sama kawan itu memang paham atau sedikit apa ya gitu? Nah, itu sama kawan-kawan saya mungkin paham mungkin ya. Sekarang sudah bagus sih, langsung secepat itu langsung jalan itu kan. Langsung dapat tangan lagi ya. Pertanyaan aku, apa pandangan kamu sebelum kamu datang ke Indonesia? bisa di yang sana, tapi masih Orang Vietnam, orang Indonesia, kamu ke Indonesia mungkin kayak di Terus kalau kamu sini mungkin hanya sekian kayak harus kemana gitu, merasa sendiri kesepian gitu. Indonesia, apa yang kamu rasain setelah jauh dari keluarga nih? Yang pertamanya saya rasanya mungkin Sedih. mungkin sedih, mungkin ingat rumahnya. Tapi sudah lamanya saya sudah biasa karena di sini saya ada kawan-kawan di sini ya. Tapi tapi mungkin malamnya saya ingat Sedih lagi. Iya, orang tua atau kawan-kawan di Vietnamnya gitu. Tapi sering ini nggak telepon gitu? Kalau teleponnya seminggu sekali aja. Kalau banyak kalinya saya akan ingat tambah keingat itu. Iya. Jadi sedih terus gitu. Iya, karena satu kali satu minggu aja. Kalau kamu lagi sedih nih, gimana sih cara kamu biar nggak sedih lagi gitu? Kalau gitu mungkin sama belajar. Oh, belajar. Iya, kalau sedihnya saya belajar. Kalau di siang atau sore saya main olahraga. Olahraga volleyball. Voli. Iya. Kalau kamu punya teman dari negara kamu, lalu ke sini selama 24 jam, sehari semalam, Iya. ya, itu tuh kamu mau ajak dia kemana? Begitunya pertamanya saya mau ke tempat makan, mungkin ke dekat asramanya. Di situ ada tempat makan enak banget. Kamu sering ke situ? Ya, sering ke situ.
Terus saya mau ajak dia ke main olahraga sama saya karena saya suka olahraga itu sehatnya untuk kesehatan. Teman-teman kamu di sana memang suka olahraga juga? Iya, Oh, jadi memang satu hobi. iya itu. Kira tadi kan kayak kamu cerita cuma di sekitar kampus aja, mau ajak kawan kamu jalan-jalan kan? Ya. Aku mau nanya, kamu tuh sebenarnya pernah nggak keluar UIR untuk sekedar jalan-jalan atau kayak ke mall gitu? Iya, iya. Saya sudah keluar ke UIR-nya, contohnya ke mall atau ke Aerosport, Oh ya, Aerosport. iya, Iya. Asia Heritage atau Jauh tuh. iya, iya, atau ke yang paling jauhnya di Harau. Harau di UIR-nya saya sudah pernah ke acara, iya kan, acara event. Event, ya acara Ya, acara camping di Harau gitu. camping. Iya. Oh, Itu pergi sama siapa? Pergi sama semuanya orang asing di UIR. kalian tuh kayak memang punya grup gitu ya? Iya. Jadi kayak kalau ngobrol tuh lebih gampang mungkin ya. Iya. Jadi kalau lagi sama mahasiswa asing gitu, ngobrolnya pakai bahasa apa? Kalau dia ngerti bahasa Indo, saya pakai bahasa Indo. Kalau dia ngerti bahasa Inggris, saya pakai bahasa Inggris. Kalau orang Vietnam, saya pakai bahasa Vietnam. Tapi ada orang Kamboja. Iya, ada. Orang Kambojanya semuanya ngerti bahasa Champa. Bahasa Champanya adalah bahasa untuk orang Muslim di Vietnam atau dan di Vietnam. Oh, jadi dia itu kayak ada bahasa sendiri ya? Iya, bahasa sendiri orang Muslim di Vietnam dan Kamboja. Info-info ini. Iya, info. Ternyata ada ya, kirain tuh kayak bahasanya cuma satu, bahasa Vietnam itu aja. Rupanya kalau untuk orang Muslim yang di sana memang ada bahasa Champa ya? Iya, di situnya mungkin sama orang Indonesia. Ada banyak bahasa di situ. Iya. Berarti lumayan memang banyak bahasa di situ ya, kayak di Indonesia juga. Iya. Indonesia kan karena terlalu banyak suku juga sih. Nah, ini jadi kan ini nggak lama lagi libur nih. Berarti kamu pulang ke Vietnam. Saya tunggu ke libur panjang, libur 3 bulan. Iya, 3 bulan. Iya, saya tunggu ke libur itu. Libur semester lah ya. Iya. Kalau kamu dari sini Indonesia ke Vietnam itu berapa lama kalau naik pesawat? Naik pesawatnya 2 jam 30 menit aja. Iya, kalau tidak Kalau translate. Ya, transitnya transitnya tidak tambah itu. Oke. Terus ada yang mau tanya lagi? Terus selama kamu kuliah di UIR nih, hal apa yang paling random pernah kamu alami? Random. Ya. Yang hal lucu yang pernah kamu alami kayak di Vietnam tuh nggak ada, tapi di sini ada gitu. Gitunya acara di sini. Acara. Iya. Yang pertama saya di sini ya, saya soccer girls. Soccer girl. Ya, itu. Orang Indonesia kuat sekali. Acaranya sampai jam 9, sampai jam 5 siang. Oh, yang kayak ini PKKMB gitu? Iya. Dari pagi sampai sore? Sampai sore. Saya capek kali. Kalau sampai ke siangnya, saya capek kali. Saya mau tidur, tapi semuanya ya. Mereka masih semangat ya? Iya. Apalagi kalau teknik. Seru nggak kan? Seru nggak? Capek. Ya, saya capek. Lucunya tapi capek. Apalagi kalau teknik itu biasanya kan dia ada arah-arahan gitu kan? Iya gitu. Capek lah gitu. Udah capek diarah pula. Tapi di situ lah letak momennya. Iya, itu pertama kalinya saya maksudnya ke acaranya lama-lama gitu. Sebelum kamu di sini, itu kamu langsung dibolehin nggak sama orang tua kamu? Kan kamu mau ke sini, mau ke Indonesia, itu orang tua kamu ada ngelarang nggak? Nggak. Orang tua sayangnya mau saya ke sini. Oh, orang tua yang mau kamu ke sini? Iya, karena di Vietnamnya nggak ada universitas untuk ini. Oke, coba kita balik ke pertanyaan yang tadi, karena kamu pernah keluar dari UIR, jalan-jalan sama teman-teman kamu yang MIPA. Jadi, aku mau nanya nih, kamu kan dari Vietnam, teman-teman kamu yang dari Vietnam itu ada berapa banyak di sini? Atau cuman kamu sendiri?
Kalau di UIR-nya, Iya. saya di sini ada 4 orang Vietnam semuanya. Tapi, ada 3 cowok, tiga cewek. Ya, saya cowok Iya, sendiri. itu Kalau- kamu kenal semuanya? Iya, kenal semua. Dari- sebelum ke UIR-nya, saya nggak tahu. Dia kenal semuanya. Oke, itu dari jurusan mana aja? Ada jurusan petani, jurusan SK, dan jurusan FEB. Yang tadi ya. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, Yelsi ada mau ditanyain? Saya mau bertanya, selama kamu belajar bahasa Indonesia itu, selain bahasa Indonesia, bahasa apa lagi yang paling sulit dipelajarin? Menurut saya ya, lah yang paling sulit ya. Ya, gitu. Bahasa. Di dalam bahasa Indonesia ya, mungkin yang bahasa yang penulis ya. Oh, penulisnya. Iya, penulis. Oh, penulisnya. Iya, karena di sini ada banyak kata-kata yang beda ya. Contohnya, ambil aja, tapi ada mengambil, diambil. Ngambil. Iya, ngambil, mengambil, diambil. Ya, banyak itu. Iya, Saya jadi kamu lebih kata dasarnya yang tahu ya? Iya. Ambil gitu. Iya, saya tahu yang kata dasar apa aja, tapi kalau menulisnya harus betul, dia nggak tahu gitu. Kalau kamu bales chat kawan kamu nih yang dari Indonesia, itu kamu memang udah paham atau kamu harus translate dulu? Itu mungkin ya, ada yang paham, ada yang pakai translate. Oh, jadi kadang pakai translate juga. Iya, ada yang pakai translate. Jadi lu lumayan ribet ya bolak-balik. Iya. Translate Iya. WA, translate WA. Terus ya sih. Oke, pertanyaan selanjutnya kayaknya Anggi mau nanya nih. Mau nanya apa Anggi? Apa kata yang sulit kamu ucapkan saat kamu berbicara bahasa Indonesia? Menurut saya kata-kata yang sulitnya ada kata C-nya. Semuanya C. Kalau pertama kali saya di sini ya, saya tahu C, saya pikirnya itu C. Iya, C bukan C, karena saya ada banyak salah ke sini. Contohnya, apa ya? Kacamata, tapi pertamanya saya bilangnya kasamata. Jadi S gitu ya? Iya. Saya bikin bahasa Inggris itu. Oke, jadi ngomongnya dikira tuh C. Iya. Selain itu ada kata yang huruf yang kamu susah lagi nggak selain C? Mungkin ada kalau yang kurang C-nya ada seperti air. Ada R di akhirnya R. Ya, susah sekali itu. Kalau R-nya di depan? Rambutan. Ya, itu biasa, tapi di akhirnya susah. Di akhir yang susah ya? Di akhirnya susah. Pertanyaan terakhir. Akhir ya, biasanya saya bilang akhir ya, bukan akhir. Saya tahu akhir, tapi susah kalau saya bilang akhir aja. Oke. Menurut kamu, apa yang orang Indonesia belum paham tentang orang asing? Kalau gitunya mungkin yourself, Memahami diri. Memahami diri orang asing seperti itu ya. Kalau orang Vietnamnya semuanya tidak bilang yang terus ya, ada yang maksudnya di dalam kata-kata biasa. Contoh? Contohnya semuanya tanya kamu paham soal itu, saya akan bilang sedikit aja, tapi saya paham semuanya. Oh, jadi paham semuanya, cuman yang keluar dari dia tuh sedikit aja. Gitu. Iya, tapi semuanya pikir saya belum pahamnya. Oh iya, padahal kamu udah paham. Iya gitu. Tapi orang di Vietnamnya tidak bilangnya yang terus ada maksudnya di dalam kata-kata biasa seperti itu. Sedangkan kalau orang Indonesia, dia langsung ini, iya udah paham gitu. Iya, kalau orang asingnya
sedikit aja itu ya paham semua ya. Iya, kalau orang Indonesia dia menjelaskan langsung ya kayak, Iya. aku udah paham gitu. Ya itu. Padahal aslinya nggak paham. Iya. Biasanya gitu. Iya. Oke, udah. Kami wawancarai di tugas kali ini. Jadi itu saja yang dapat kami lakukan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.